Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fridolin Patibengu. Saya dari kelas 11 IPS 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Dampak Pembelajaran bagi Siswa-siswi SMA Regina Pacis Bajawa di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungannya saya dapat menyelesaikan artikel ini tepat pada waktunya dan dapat mengumpulnya sesuai dengan jadwal pengumpulan. Saya juga berterima kasih kepada orang tua yang sudah membantu saya dalam pembuatan artikel ini. Semoga ini dapat membawa saya kepada pribadi yang lebih baik lagi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Di tahun 2020 ini dunia kita diguncangkan oleh munculnya virus misterius atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Awal munculnya virus ini di Wuhan, di negara Cina. Virus ini menular dengan sangat cepat dan dapat merenggut nyawa seseorang jika seseorang tersebut sudah terinfeksi dan belum ditangani oleh tugas medis. Penyebaran virus corona ini hampir ke semua negara, termasuk negara Indonesia beberapa bulan ini. Virus ini juga sangat berdampak pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi virus corona, Lembaga SMA Regina Pacis Bajawa menerapkan pembelajaran tatap muka digantikan dengan pembelajaran online yang berlangsung di rumah masing-masing. Pembelajaran online ini digunakan dengan aplikasi yaitu Google Classroom dan Edmodo. Setelah latar belakang, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penularan virus corona dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Yang kedua, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran online bagi siswa-siswi SMA Regina Pacis Bajawa. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat mengetahui bagaimana proses penularan virus corona dan cara untuk mengatasinya. Yang kedua, dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif pembelajaran online bagi siswa-siswi SMA Regina Pacis Bajawa. Yang keempat, ada manfaat. Manfaatnya adalah dapat mengetahui sejauh mana siswa-siswi SMA Regina Pacis menghadapi proses pembelajaran secara online. Yang kedua, siswa-siswi dapat mengetahui betapa pentingnya menempuh pendidikan di tengah pandemi COVID seperti ini.
Bab 2 ada kerangka teori. Kerangka teori ini berisi tentang definisi-definisi dari para tokoh-tokoh. Yang pertama dari menurut Plato. Menurut Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dan jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Yang kedua, menurut Mary Ledbetter, pendidikan adalah sesuatu perbuatan atau proses untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Bab 3 ada pembahasan berhubung dengan masa pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dan dari sinilah kemungkinan pembelajaran online akan terus berlangsung. Disinilah kita akan membahas beberapa tentang COVID-19 dan pembelajaran secara online. Yang pertama, cara penularan COVID-19. Proses penularannya dapat terjadi secara tidak sengaja dengan menyentuh permukaan di lingkungan sekitar atau benda yang terkontaminasi oleh orang yang sudah terinfeksi virus corona ini. Oleh karena itu, untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai virus corona ini. Yang pertama, selalu memakai masker dan menjaga jarak, dan harus menjaga kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri kita sendiri, atau kita harus menghindari dari kerumunan. Yang kedua, dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran online bagi siswa-siswi SMA AK Regina Pacis Bajawa. Yang pertama, dampak positif dari pembelajaran online bagi siswa-siswi SMA AK Regina Pacis Bajawa. Dampak positifnya adalah siswa, dengan adanya pembelajaran online, siswa dapat melatih siswa untuk bertanggung jawab dan setiap anak berpikir lebih dewasa dan melatih untuk mandiri. Karena dalam pembelajaran online ini, siswa tidak dibolehkan waktu ujian, tidak dibolehkan untuk membuka aplikasi lain seperti Google untuk mencari hasil dari soal-soal ujian tersebut. Itu artinya pembelajaran online melatih siswa untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab. Dampak negatifnya adalah
dengan adanya pembelajaran online ini, siswa pasti bingung dengan aplikasi-aplikasi seperti Google Classroom dan Edmodo dan cara untuk menggunakan aplikasi tersebut. Pastinya siswa bingung dengan cara menggunakannya karena pembelajarannya secara tatap muka, dan dampak negatifnya adalah siswa pastinya kurang mengerti dengan materi-materi yang diberikan oleh guru karena yang diberikan oleh guru seperti cakaran atau mata pelajaran lainnya. Hal ini muncul rasa jenuh kepada siswa dan mereka bingung dengan materi-materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada bab 4 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Pendidikan itu sangatlah penting dan sangat bermanfaat. Setiap individu, apapun yang terjadi dan bagaimanapun situasinya, seperti situasi yang kita hadapi saat ini, dalam diri setiap orang tentunya punya makna pendidikan bagi dirinya sendiri, sehingga ia mau berjuang dan terus berjuang, dan dari masa pandemi ini merupakan masa di mana kita belajar untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan di sekitar kita. Yang kedua, ada saran. Diharapkan dalam situasi yang kurang bersahabat ini, kita tetap semangat belajar dan jangan mudah putus asa, dan harus mempunyai motivasi belajar tersendiri. Dan disinilah peran orang tua sangatlah penting. Bagaimana mengawasi, mendukung, dan membimbing proses pembelajaran anak dari rumah masing-masing. Sekian presentasi artikel dari saya. Selamat pagi untuk kita semua.